Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, habibi rabbil alamin wa imamil ghurri mahajalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya Habib Yusuf bin Luqman Al-Kaf ya, dalam channel resmi kami Habib Yusuf Al-Kaf Official. Silakan yang belum subscribe dulu untuk mendukung daripada channel kami. Dan ini sudah subscribe, silahkan klik tombol loncengnya supaya bisa mengikuti daripada video-video terbaru kami. Dan jangan lupa bahwa channel ini kami bangun, kami buat sebagai pundi amal bagi yatim dan du'afa. Artinya semua pendapatan daripada channel kami donasikan kepada yatim dan du'afa. Bagaimana dengan Anda? Dengan Anda menonton daripada video-video kami, maka secara tidak langsung Anda sudah menjadi bagian daripada donatur kami, yaitu iklan-iklan yang melalui daripada video-video kami mewakili donasi Anda kepada yatim dan du'afa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, untuk sesi ini, untuk video kali ini Habib mau sedikit memberi jawaban ya daripada banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada Habib tentang bagaimana Habib mensikapi tentang kejadian viral terjadinya pelecehan, penistaan kepada Habibana Rizik Syihab dalam bentuk pembakaran daripada baleho yang bergambar beliau. Baik, kenapa selama ini saya diam, saya bungkam? Apakah saya termasuk orang yang tidak acuh dengan beliau atau orang yang anti dengan beliau? Tidak. Sebelum saya berbicara panjang lebar, maka saya di sini berbicara bukan sebagai Habib, bukan sebagai habaib di sini ya, tapi saya berbicara sebagai umat saja di sini. Yang pertama, kenapa saya bungkam? Kenapa saya diam? Kenapa saya tidak mengeluarkan tanggapan atau sikap? Karena saya merasa siapalah saya. Karena menurut saya bahasa saya itu tidak penting. Karena saya bukan siapa-siapa yang tidak perlu didengarkan. Kenapa demikian? Karena fenomena yang terjadi saat ini, kebenaran itu diukur daripada kemasyhuran. Kebenaran itu diukur daripada kemasyhuran. Siapapun orangnya, jika tidak ada daripada kemasyhuran, maka sulit didengarkan dari apa yang disampaikan. Jadi Habib merasa percuma saja. Tapi setidaknya Habib sudah memenuhi amanat daripada yang bertanya kepada Habib. Kenapa saya mengatakan kebenaran diukur daripada kemasyhuran? Iya, karena semakin masyhur orang tersebut, maka semakin banyak orang tersebut yang mendukungnya. Ketika banyak orang yang mendukungnya, maka semua daripada apa yang disampaikannya akan menjadi sebuah dukungan yang besar daripada mereka-mereka yang ada di belakangnya. Dan disitulah akan terjadi sebuah kebenaran. Seolah-olah kebenaran itu diukur seperti voting. Semakin banyak yang mendukung, semakin mendekati daripada kebenaran. Jadi kebenaran dalam masa ini seolah-olah seperti sebuah pembenaran saja. Paham maksudnya? Jadi Habib merasa percuma bicara panjang lebar seperti itu. Adalah hati Habib yang bicara seperti itu. Tapi ya terpaksa juga sekarang bervideo. Jadi itulah yang terjadi. Yang kedua, seperti apapun kebenaran yang disampaikan oleh seseorang, kalau pada orang tersebut tidak ada daripada kemasyhuran, maka tidak akan ada yang menggubrisnya. Tidak ada yang akan menggubrisnya. Itu kelemahan kita sekarang. Kita lebih cenderung menilai sesuatu itu berdasarkan kemasyhuran. Kita lebih cenderung menilai sesuatu kebenaran itu berdasarkan kemasyhuran, bukan menilai berdasarkan bagaimana kita mencerna dan merenungkannya. Sallallahu Nabi Muhammad, tidak usah tegang, santai saja. Itu yang terjadi. Jadi silakan antum boleh mendengarkan apa yang Habib sampaikan, antum boleh tidak mengindahkan dari apa yang Habib sampaikan, karena menurut Habib tidak penting lah apa yang Habib sampaikan di sini. Bagaimana pandangan Habib dengan Habibana Rizik? Apakah Habib membiarkannya dalam bentuk penghinaan tadi, ataukah Habib keberatan dengan apa yang terjadi sekarang? Kita kembali kepada hakikat beliau dulu.
Siapa beliau? Habibana Rizik. Beliau adalah min dzurriyyatur Rasul. Beliau adalah daripada anak cucu keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi intinya siapa Habibana Rizik? Tanpa kita berbicara daripada amal, ilmu, dan jabatannya dan martabatnya, Habib hanya berbicara tentang hakikatnya. Siapa beliau? Beliau adalah termasuk min dzurriyyatur Rasul. Siapa Rasulullah? Adalah panutan kita yang memegang syafaat yang akan diperuntukkan kepada kita semua sebagai umat Islam, sebagai umatnya. Apa syafaat? Syafaat itu pertolongan, ya. Syafaat itu pertolongan. Dan bagaimana hakikat kita meminta syafaat kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah kita meminta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi syafaat itu pertolongan. Dan kita sebagai umatnya yang mengharap syafaat, bahasa mudahnya kita mengharap pertolongan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita renungkan bahasa meminta pertolongan tadi. Apakah pantas? Apakah etis ya kita meminta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW sedangkan kita tidak memberi pertolongan dan tidak menolong daripada anak cucunya? Kira-kira etis tidak? Maaf Habib, ya, apa yang ingin antum sampaikan? Sedangkan bagaimana saya mau menolong itu para Habib tadi, sedangkan para Habib tadi itu sudah keluar daripada realnya, sudah keluar daripada jalannya, tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan cara kita, tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Bagaimana kita mau menolongnya? Apa kita harus mendukungnya? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Apakah kita sudah pantas meminta pertolongan kepada Rasulullah? Apakah kita sudah terselamatkan daripada dosa-dosa? Apakah kita sudah suci? Kalau kita belum suci, artinya kita masih banyak dosa. Apakah patah kita minta pertolongan kepada Rasulullah dengan keadaan dosa ini, sedangkan kita tidak mengindahkan daripada anak cucunya karena menurut kita masih banyak hal-hal yang keluar daripada apa yang kita pandang? Jika kita merasa tidak pantas menolong daripada zuriatnya, apakah kita pantas minta tolong kepada datuknya? Dengan alasan zuriat tadi, anak cucu Rasul tadi sudah keluar daripada realnya misalnya, tidak benar menurut kita, salah menurut kita. Apakah kita sudah benar menjalani hidup ini sehingga kita merasa pantas minta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Lalu Habib bagaimana? Kalau saya tidak meminta tolong kepada Rasulullah dengan berbentuk syafaatnya tadi, kepada siapa lagi saya meminta tolong? Betul. Maka dari itu, jika antum merasa pantas dan harus meminta pertolongan kepada Rasulullah, maka antum juga harus menolong daripada anak cucunya. Bagaimana menolong tadi? Jika antum tidak bisa mendukung dari apa perbuatannya, jika antum merasa tidak sejalan dari apa perbuatannya, paling tidak antum tidak menghinakannya. Bagaimana antum berselawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tujuan antum berselawat? Karena antum ingin memuliakan. Karena antum dalam salat antum bukan ingin, tapi antum memuliakan daripada Rasulullah Muhammad SAW dengan cara berselawat kepadanya. Bagaimana antum termasuk orang yang memuliakan Rasulullah jika antum menghinakan daripada keluarganya? Apakah itu bukan sebuah kebohongan dan kemunafikan daripada salawat yang kita kirim kepada Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan kita menghinakan daripada keluarganya? Yang mana kita ketika kita mencintai daripada seseorang, maka kita akan mencintai daripada anak-anaknya. Kita mencintai daripada orang yang punya jabatan, kita akan mencintai daripada anak-anaknya juga. Tapi kenapa kita tidak bisa mencintai anak cucu Rasulullah? Kenapa kita tidak bisa bertoleran dengan anak cucu Rasulullah? Sedangkan kita bisa bertoleran daripada anak-anak pejabat atau anak siapa saja yang menurut antum pernah membantu antum dan antum berpikir mereka bisa memberi kebaikan kepada antum. Antum selalu mengingat budi itu kepada anak cucunya. Maka pertanyaannya sekarang, ketika antum bertanya kepada Habib bagaimana mensifati daripada Habibana Rizik, maka pertanyaannya bagaimana antum melihat beliau? Apakah antum melihat beliau dengan ilmu? Apakah antum melihat beliau dengan bertingkah laku? Apakah antum melihat beliau daripada nasabnya? Apakah antum melihat beliau dengan keimanan?
Apakah antum melihat beliau dengan kebencian? Apakah antum memandang beliau dengan nafsu dan amarah? Semuanya kembali kepada hal tersebut. Semuanya kembali kepada hal tersebut. Bagaimana antum memandang beliau? Maka disitulah ya tolak ukurnya, tolak baliknya kepada antum. Ketika antum memandang dengan perilakunya, maka antum akan mengukur perilaku beliau dengan perilaku antum sendiri. Maka di situ adalah sebuah kesombongan, seolah-olah kita lebih baik daripada orang lain. Kalau antum menilai, memandang daripada ilmunya, dan antum merendahkan karena ilmunya, dan antum merasa lebih benar dan lebih tahu berdasarkan ilmunya, maka secara tidak langsung antum berada dalam kesombongan. Antum merasa lebih alim dan merasa sudah memiliki kealiman di situ. Kalau antum memandang berdasarkan martabat dan jabatan, antum merasa lebih tinggi martabat dan jabatannya, maka antum termasuk orang yang sombong di situ. Kenapa? Karena antum sudah menghinakan, merendahkan karena mengukur daripada martabat dan derajat yang ada pada diri antum. Kalau antum mengukur daripada nafsu-nafsu antum, ya, maka yang akan terjadi, antum tidak akan pernah membenarkan daripada keadaannya walaupun dalam keadaan benar. Kenapa? Karena nafsu antum itu sudah bertolak belakang daripada keadaannya. Maka dari situ Habib kasih contoh simpel saja. Ini rokok, ya, Habib sedang merokok sekarang. Bagi orang yang tidak merokok, mereka tidak suka melihat Habib merokok. Bagi orang yang merokok, maka mereka akan mencitrakan burukan kepada Habib. Kenapa? Karena di sini mereka tidak merokok, dan mereka akan mudah mengatakan rokok haram. Orang merokok itu tidak baik. Orang merokok itu kesannya tidak baik dan lain-lain. Kenapa? Karena yang berkata tidak merokok. Tapi bagi mereka yang merokok akan setuju dan mendukung daripada Habib. Karena mereka merasa apa? Merasa ada yang mendukung. Jadi kita memandang sesuatu itu jangan hanya sebatas menilai daripada keadaan diri kita sendiri, tapi kita harus menilai juga daripada keadaan orang lain. Ya. Apa yang jadi permasalahan di sini? Kita lihat sisi positif dan negatif. Maaf, saya bukan orang FPI, saya bukan orang istilahnya ikut dalam organisasi tertentu, tapi saya sebagai pecinta daripada Dzurriyyatur Rasul. Kenapa saya mencintai Dzurriyyatur Rasul? Karena saya mengharap ridho daripada datunya, walaupun saya seorang Habib juga. Paham sampai di sini? Jadi kalau Anda bertanya kepada saya bagaimana saya memandang daripada Habib Banar Rizik, maka saya juga bertanya kepada antum, bagaimana antum memandang, dasarnya apa? Kalau saya memandang para Habib dasarnya dengan cinta. Kenapa? Karena dalam tubuh Habib itu ada darah Rasulullah. Jadi saya tidak berani menilai buruk daripada keadaannya. Kenapa? Karena di situ ada darah Rasulullah. Seperti kita dimuliakan sebagai umat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di situ ada bahasa umat Rasulullah Muhammad SAW. Ada bahasa Muhammad Rasulullah di situ. Ada nama beliau. Disitulah kita menjadi umat yang mulia karena ada nama beliau. Apalagi anak cucunya, ada darah beliau. Yang mana umat-umat sebelum kita akan dibinasakan oleh Allah ketika bermaksiat, tapi umat-umat daripada Rasulullah Muhammad SAW tidak dibinasakan oleh Allah, tapi akan dihukum kelak dan diberi kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Karena ada nama Muhammad di balik umat-umat akhir zaman ini. Antum oleh Allah Ta'ala tidak dibinasakan. Kenapa? Karena ada nama Muhammad di balik antum sebagai umatnya antum. Maka bagaimana dengan dzurriyyah? Ada darahnya, bukan sebatas umatnya saja. Maka marilah kita menilai sesuatu dengan hati, dengan iman. Maka kita akan menjadi orang yang tawadhu. Tidak mudah kita itu istilahnya mengeluarkan asumsi yang tidak jelas. Kalau kita tidak setuju dengan perbuatannya, tinggalkan. Tapi bukan berarti kita harus menghinakan. Sampai di sini paham? Ya, itu pandangan saya kepada Habib Banar, dan bukan kepada Habib Banar saja, kepada semua Dzurriyyatur Rasul. Itulah Habib memandang. Habib mencintai mereka karena mencintai datunya. Habib mencintai mereka karena mencintai datunya. Walaupun hakikatnya Habib juga seorang dzurriyyah. Tapi di sini berbicara sebagai seorang umat yang mencintai dzurriyyah. Itulah pandangan Habib. Kembali kepada hal yang di awal, mengingatkan antum, kita bicara tentang syafaat. Syafaat adalah pertolongan.
Yang mana makna syafaat di sini adalah kita meminta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Rasulullah Muhammad SAW sedangkan Rasulullah oleh kita tidak ditolong? Bagaimana? Yaitu anak cucunya kita hinakan, kita biarkan, kita telantarkan. Sedangkan Rasulullah sudah berpesan kepada kita untuk jangan meninggalkan daripada dua hal daripada pusaka Rasulullah. Dua hal tersebut adalah yang pertama, yaitu kitab Allah. Jangan kita meninggalkan kitab Allah. Yang kedua, itrati ahla baiti, anak cucu dan ahli baitnya. Itu titipan daripada Rasulullah. Rasulullah menitipkan kepada kita untuk menjaganya. Nah, kalau kita itu mengharap pertolongan daripada Rasulullah, maka seharusnya kita memberi juga menolong dari apa yang diinginkan Rasulullah, itu menjaga anak cucunya, bukan menghinakan. Kalau kita mencintai daripada Habib karena ilmunya, maka kita akan benci mereka-mereka yang bodoh. Kalau kita mencintai daripada Habib karena amalnya, maka kita akan membencinya mereka-mereka yang sedikit daripada amalnya, dan seterusnya. Dan kita diperintahkan untuk mencintai daripada hakikatnya, yaitu nasabnya sebagai dzurriyyatur Rasul. Sampai di sini paham? Jadi mobil khusus antum-antum yang punya ilmu, jangan merasa sombong karena punya ilmu dan merasa lebih tinggi ilmunya daripada habaib. Antum menjadi sebuah kesombongan untuk merendahkan daripada habaib. Jangan. Antum dimuliakan karena ilmunya, habaib dimuliakan karena nasabnya. Jadi jangan menghinakan habaib karena tidak berilmu, karena habib mulia bukan karena ilmunya, tapi karena nasabnya. Jangan antum terjebak daripada keilmuan yang antum miliki, ya. Jangan antum merasa antum sudah lebih tahu, karena ilmu itu milik Allah, hanya titipan kepada kita. Jangan karena kita merasa tahu kemudian kita memvonis sesuatu, ya. Alim itu tawadu, tidak harus menampakkan. Sekarang itu banyak mereka itu yang dengan mudah merendahkan dari para dzurriyyah dengan bahasa apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat loh, ini dalil, ini kalamullah yang kita harus yakin, harus beriman, harus mengambil pelajaran di sini, harus menjadikan sebuah dalil di sini bahwa sesungguhnya manusia itu mulia, itu berdasarkan ketakwaan. Jadi artinya manusia itu sama-sama semua, tidak ada yang dibedakan atau diistimewakan. Jadi walaupun begitu, jadi Habib itu, kalau Habib itu tidak alim, Habib itu bermaksiat, Habib itu tidak beramal, maka Habib itu juga ya macam-macam antum. Dengan dasar antum mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ini tentang bab kemuliaan. Ayat ini tentang bab kemuliaan. Kalau antum ingin mulia, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apakah ini berlaku kepada dzurriyyah? Tidak berlaku. Kenapa? Karena dzurriyyah sudah dimuliakan di sini. Dengan apa mulia dzurriyyah? Karena dengan adanya darah Rasulullah. Jadi hakikatnya sudah mulia di sini. Hakikatnya sudah mulia. Jadi ayat ini tidak berlaku kepada dzurriyyah. Inna akramakum indallahi atqakum itu tidak berlaku kepada dzurriyyah. Kenapa? Karena dzurriyyah sudah mulia. Ibarat sesuatu yang najis itu harus disucikan, tapi kalau yang suci, kenapa harus disucikan kembali? Oh tidak, Habib. Manusia itu sama. Kalau manusia sama, kenapa Allah Ta'ala membedakan para Habib dengan diharamkan memakan zakat dan sedekah? Maka sungguhnya Habib itu sudah disucikan, maka dari itu diharamkan makan zakat dan sedekah. Sedekah pun diharamkan. Kenapa diharamkan sedekah kepada para Habib? Karena sedekah adalah harta kotor daripada manusia. Jadi Habib itu disucikan karena jasanya suci, tidak boleh dimasuki daripada harta zakat dan sedekah. Bukan habaibnya yang suci, tapi darah yang ada dalam habib. Ada darah suci, yaitu darah Rasulullah Muhammad SAW. Maka pandanglah para habib itu bukan karena ilmu yang antum miliki, bukan karena amal yang antum amalkan selama ini, bukan karena kepintaran yang antum punya, bukan karena jabatan martabat yang ada pada antum, bukan karena kekayaan yang antum merasa berkuasa di dunia ini, tapi berbicara dengan Habib, pandanglah para habaib, para dzurriyyah dengan iman dan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu jawaban Habib. Artinya kesimpulannya Habib tidak mengacu kepada satu orang, kepada Habib Bana Rizik Syihab, tapi Habib mengacu kepada semua habaib. Habib sendiri pecinta daripada Habib, pecinta daripada dzurriyyatul Rasul. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa mencintai
Para Habib lebih mengharapkan ridho daripada datuknya, sedangkan saya seorang cucunya juga, saya masih mengharap daripada ridho Rasulullah dengan mencintai daripada zuriyahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka silakan antum berpersepsi, silakan antum mengeluarkan apa unek-unek antum di situ, tapi intinya inilah Habib Yusuf Al-Kaf prinsipnya. Hidup mencari ridho Allah, mencari ridho daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan itu yang hakiki adalah rindu bertemu Allah, rindu bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Hidup itu adalah jalan, adalah tangga untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di sini paham? Silakan jangan diindahkan apa yang harus sampaikan, karena zaman sekarang benar apapun apa yang kita sampaikan tanpa ada kemasyhuran, tanpa ada label kemasyhuran, maka tidak akan pernah diindahkan, dianggap tong kosong. Sekian mungkin dari Habib. Silakan, mungkin kita bisa membahasnya panjang lebar lagi ke belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.